Para rasul, murid-murid Yesus, menjadi pelopor dan pewarta kebangkitan Kristus sejak peristiwa itu terjadi. Mereka teguh dan tak tergoyahkan akan kebangkitan Kristus seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 1 Mei, Pekan Paskah yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, baik, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, umat-Mu selalu bersukacita karena semangatnya telah Engkau baharui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena telah Engkau angkat menjadi anak-Mu, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 21 ayat 1 sampai 14. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, ikannya jala tidak goyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada para murid. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, peristiwa kebangkitan Yesus yang dirayakan pada malam Paskah menjadi bahan pembicaraan yang tidak habis-habisnya. Ada yang pro, ada yang kontra. Sebagian orang Yahudi, yaitu kelompok Saduki, tidak percaya pada kematian dan kebangkitannya. Sikap mereka cukup bebas dan mementingkan hal-hal duniawi. Sementara kelompok orang Farisi percaya akan adanya kebangkitan. Masing-masing punya pengikut dan pengaruh yang cukup besar di kalangan bangsa dan masyarakat Yahudi, sampai tingkat akar rumput. Itulah sebabnya perbincangan tentang kebangkitan Kristus terus berlanjut menurut versi dan keyakinan masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih, para rasul, murid-murid Yesus menjadi pelopor dan pewarta kebangkitan Kristus sejak peristiwa itu terjadi. Mereka teguh dan tak tergoyahkan akan kebangkitan Kristus seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Penampakan Yesus kepada para muridnya mau menegaskan bahwa Yesus yang telah wafat di salib itu sekarang bangkit dan hidup di antara mereka. Ada keberlanjutan antara Yesus yang pernah berada dengan mereka sebagai manusia, sekaligus Yesus Sang Mesias yang hidup. Ia hadir dan menunjukkan tempat yang banyaknya ikan, lalu makan bersama dengan mereka. Ia pun bisa hadir tatkala ruangan terkunci. Dan pada salah satu penampakan itulah Yesus menanyai Petrus, "Apakah engkau mencintai aku?" Lalu Yesus memberikan tugas kepada Petrus agar ia menggembalakan domba-dombanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai umat beriman harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Tentang kebangkitan Yesus itu, para rasul bersaksi bersama dengan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada semua yang menaati Allah. Orang beriman dalam gereja sekarang ini ada di bawah kegembalaan pengganti Petrus dan para rasul yang berkedudukan di Roma. Paus sebagai gembala gereja universal menjadi pemersatu dan menjadi penerus ajaran rasul, sehingga gereja Katolik disebut yang satu, Katolik dan Apostolik. Melalui para gembala itu, umat beriman taat kepada Allah yang kelihatan dan direpresentasikan oleh pimpinan hierarki. Dalam kesatuan dengan seluruh gereja itulah seluruh umat beriman dapat mendengarkan sabda dan melaksanakannya dalam kebersamaan gerejawi. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua adalah murid-murid Kristus yang sungguh kita mengakui dengan iman kita Kristus yang telah wafat di kayu salib itu telah mengalami rahmat kebangkitan. Dan kita selalu dibimbing, disertai dalam seluruh perjalanan hidup kita. Seperti para murid dulu, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan sekarang kepada kita semua, kita diajak untuk semakin beriman, mengasihi Tuhan Allah kita. Dan kita diajak untuk semakin peduli kepada sesama kita. Dan akhirnya kita berani untuk bersaksi tentang Tuhan yang bangkit itu dalam hidup kita masing-masing. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di
sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.